Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow dan menganalisa saham-saham menarik seperti Big Banks, lalu ada saham Bumi, BRMS, dan lainnya, dan juga saham yang akan bagi dividen interim dan juga saham IPO. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, kita akan update dividen interim terlebih dahulu, yaitu dari Bank Mandiri alias BMRI, yang ternyata akan bagi dividen interim lagi setelah bertahun-tahun absen tidak bagi dividen interim, karena biasanya Bank Mandiri ini hanya bagi dividen 1 tahun sekali, yaitu di dividen final di pertengahan tahun. Jadi untuk tahun 2025 Bank Mandiri kembali bagi dividen interim, kemungkinan besar ya di tahun-tahun ke depan akan bagi lagi guys untuk dividen interimnya. Dan untuk 2025 ini total interim yang akan dibagikan oleh Bank Mandiri adalah 9,3 triliun setara dengan Rp100 per saham. Nah, jadi kalau dilihat ya dari besaran dividennya ternyata masih berada di bawah dividen interim saham Bank BRI. Ya, jadi kalau misalnya kita bandingkan ya, masih sedikit lebih besar dividen interim dari Bank BRI, seperti itu, guys. Untuk tanggal come date, ex date-nya nanti kita akan lihat, guys ya, karena memang belum di-update di sekuritas. So, untuk Bank Mandiri, hari ini harganya cukup stagnan, naik tipis 0,4% di 5.175 per saham. Dan memang saham yang bagi dividen interim untuk di akhir tahun ini harganya rata-rata stagnan, alias dia cenderung sideways tapi tidak jauh gitu ya. Ya pokoknya rata-rata itu dia sideways stagnan. Kenapa itu terjadi? Nah, kita akan bahas juga guys sebenarnya. Untuk Bank Mandiri kita cek hari ini memang ada small distribution dari BKYPXL, namun ada BBNIPD yang akumulasi hari ini dibarengi dengan beberapa investor asing lainnya seperti AK, AZRX, dan juga ZP. Kita akan langsung saja cek untuk Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini ada net buy asing 52 miliar dengan kenaikan 0,4%. Kita nilai beberapa waktu ke depan ya atau di minggu depan Bank Mandiri ini akan mulai sideways kembali setelah kemarin mencoba untuk mengalami kenaikan atau uptrend. Ada yang bilang di komentar, kenapa bahas Big Bang terus padahal harganya nggak kemana-mana. Kata siapa nggak kemana-mana? Nah, jika dilihat kenaikan yang sudah dicapai oleh Bank Mandiri sejauh ini adalah 27%. Holding period di 2 bulan, 63 day gitu ya. 63 hari holding period dari level bawah di 4.000 sampai di closing hari ini 5175 ini sudah naik 27%. Teman-teman bayangkan ya, kalian masuk nih all in di Bank Mandiri ya, buy terus di harga bawah, kalian sudah cuan 27%. Dan di dividen final nanti bisa saja saham Big Banks ini malah uptrend kembali dan mungkin kalian bisa dapat 50% lebih. Itu bisa saja terjadi, guys. Bahkan kalau misalkan asingnya terus borong bisa all time high kembali. Nah, itu kan cuan capital gain yang berlipat-lipat. Bahkan kalau misal teman-teman tidak jual pun dapat dividen terus dari saham Bank Mandiri, ya kalian akan dapat fresh money setiap tahunnya dengan punya harga bawah. Itu yang selalu kita incar, harga bawah alias harga yang bagus untuk kita buy yaitu di sekitar area reversal. Lalu ada saham yang juga akan bagi dividen interim, yakni saham BSSR. Ini dari sektor batubara. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya, BSSR adalah saham tambang batubara yang di tahun 2022 lalu ini sempat booming, sempat uptrend, dan bagi dividen jumbo. Bahkan dari saham batubara ini, dividen yield-nya itu bisa mencapai 20-30%. Gitu, itu per tahun loh guys ya, per tahun dapat segitu. Nah, jadi untuk BSSR akan kembali bagi dividen interim setelah kemarin di bulan November itu bagi Rp222 per saham dan BSSR ini memang terkenal sangat royal bagi dividen. Tapi karena pendapatan dan profitnya turun, maka earning per share atau EPS-nya juga turun. Jadi jika penurunannya ini berlangsung terus-menerus sampai di tahun depan, misalkan tetap rutin bagi dividen, tapi yang mengecil atau yang menurun adalah jumlah dividennya. Dan itu menjadi awareness juga untuk teman-teman yang mungkin ingin masuk gitu ya.
Jadi untuk BSSR ada kenaikan 1,2% hari ini di 3.970. Tadi sebenarnya sempat breakout di atas MA 150-nya guys, sempat, bagus ya, tapi ternyata dia retest kembali nih. Jadi gagal breakout lah kalau dari MA 150. Kalau dari MA 50-nya sih sudah breakout ya. Untuk buy on breakout di 3960, tapi di harga sekarang juga masih oke. Teman-teman perlu apa ya, perlu hitung berapa sih dividen yield yang bisa didapatkan dari saham yang akan bagi dividen. Ini kan juga dividen interim bisa dibandingkan dengan saham lain. Untuk BSSR hari ini ada small accumulation dari XLCCYP. Wah, ini top buyer-nya adalah retail karena memang BSSR ini sangat disukai oleh investor retail ya. Alasannya simpel karena sejak tahun 2022, 2023, 2024 sampai 2025, BSSR ini sangat-sangat royal bagi dividen. Dan kebanyakan yang masuk di BSSR itu tidak peduli harga sahamnya naik atau turun, yang penting saya beli saham di harga yang murah, ketika sahamnya semakin murah saya beli lagi, perusahaannya running well, dan saya dapat dividen dari BSSR. Jadi untuk BSSR hari ini asingnya jualan 586 juta, tapi memang tidak terlalu berpengaruh karena mayoritas pemegang sahamnya adalah dari yang pertama pengendali, yang kedua kalau dilihat itu adalah masyarakat gitu ya. Dari retail, masyarakat atau domestik seperti itu. Nah, kalau di sekuritas yang saya gunakan ini ada yang namanya kalender. Di sini ada kalender ekonomi, lalu ada yang hari ini update apa gitu ya. Lalu ada stock split, reverse split, dan lainnya. Right issue, waran, bonus, standard offer, dan lainnya. Ada juga dividen. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk membandingkan dividen yang akan upcoming ya untuk saham-saham di IHSG. Ada BSSR, ADRO, BBRI, KKGI sudah ya. KKGI sudah, payment date di 14 Januari kemarin, yang belum itu adalah dari BBRI. BBRI, ADRO, BSSR, lalu ada IPCM. Untuk Bank Mandiri ternyata belum update ya, belum diupdate. Kemungkinan karena weekend, guys. It's okay. Karena tadi sudah kita lihat ya, Rp100 per saham. Berarti lebih rendah dibandingkan dividen interim BBRI, lebih rendah dibandingkan ADRO, dan lebih rendah dibandingkan BSSR. Seperti itu. Tapi jika kita lihat dividen yield terbesar di antara empat ini, Bank Mandiri, BBRI, ADRO, dan BSSR, yang terbesar itu jatuh ke ADRO. Kenapa? Karena dividennya 144, ini yang terbesar ya untuk interim, tapi plus price-nya di 1.900, alias masih berada di harga yang lebih rendah dibandingkan saham lain, gitu guys ya. Jadi kita akan bahas guys, kenapa nih saham-saham yang akan bagi dividen interim ini rata-rata pergerakan harga sahamnya itu stagnan gitu ya. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan, apakah penurunan saham Bumi, BRMS, Dewa, BKSL ini sudah selesai atau tidak, karena saya yakin masih banyak holder yang pegang. Oke guys, kita update dulu untuk IHSG hari ini ya, sebelum kita lanjut ke saham lainnya. Untuk IHSG koreksi hari ini 0,10% di 8.609. Tadi sempat turun lebih dalam tapi kembali sideways meskipun memang closing-nya merah ya untuk hari ini. Tapi untuk asing masih net buy. Dan menariknya yang di net buy asing hari ini itu bergiliran lagi guys, bukan big banks. Kalau kemarin kan ada big banks gitu ya. Kalau sekarang ternyata ada rolling nih. Nah, ini yang menjadikan saham Bumi CS menarik untuk dipantau. Untuk market reguler net buy 438 miliar, market tuna negosiasi net buy 2,2 triliun, total all market hari ini net buy 2,6 triliun. Lalu untuk rupiah hari ini juga melemah 0,6% di Rp16.735 per 1 US dollar. Sebenarnya untuk pelemahan rupiah selain dari net sell asing juga karena pelemahan rupiah itu juga memang cukup berdampak ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke big banks lainnya, kita bahas dulu saham ADRO. Kenapa kita bahas? Karena ini berkaitan dengan price action. Nah, ketika pengumuman dividen interim ADRO itu kan pengumumannya kalau nggak salah setelah close market di tanggal 17 Desember. Lalu esoknya tanggal 18 langsung open gap up. Kenapa tidak turun menutup gap sebelumnya? Karena gini guys, ada alasan kenapa ADRO ini
cukup stagnan di 2 hari terakhir ya setelah pengumuman dividen interim, itu di tanggal 18 setelah dia naik ya, gap up-nya 4,6% sampai closing, lalu hari ini juga tidak kemana mana masih close di 1.900-an. Alasannya sederhana, guys, tapi ini terjadi mayoritas, di saham yang bagi interim, yang ibaratnya fundamentalnya oke. Alasannya sebenarnya sederhana, karena serba salah. Dari sisi market maker, jika mereka menurunkan harga ADRO, ya misalkan mereka turunkan nih, mereka tutup gap gitu ya, sampai di 1.800 sampai di 1.820. Pasti di sini, di area 1.800, retailnya ini akan masuk banyak. Karena dividen yang mereka akan dapatkan, yieldnya itu akan lebih besar lagi. Contoh, misalkan yield ADRO kalau di harga 1.900 mencapai 7%, let's say 7%. Tapi kalau misalkan turun ke 1.800, yieldnya naik menjadi 7,5% atau mungkin naik sampai 8%. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh market maker, di mana nanti sahamnya akan diborong oleh retail, dan retail mendapatkan harga average yang mungkin lebih rendah dibandingkan market maker-nya. Seperti itu, guys. Tapi serba salah juga jika dinaikkan. Kalau misalkan harga adronya ini dibiarkan naik gitu ya, tidak dijaga, maka orang-orang yang sudah cuan dari harga bawah, either dari 1.600-an atau di 1.700-an, mereka akan take profit dengan asumsi mereka sudah dapat capital gain yang lebih tinggi dibandingkan dividen, gitu ya. Kalau, untuk investor atau trader yang sudah punya barang di 1.600, mereka sudah cuan 15% lebih. Otomatis kalau naik lebih tinggi lagi ya, let's say naiknya sampai di, resisten lah di 2.000-an, guys. Di 2.000 mereka cuan 23%. Otomatis akan ada, orang-orang yang, apa ya, memanfaatkan kenaikannya untuk take profit. Nah, seperti itu. Apalagi kalau naiknya lebih tinggi lagi, wah cuannya lebih besar gitu, guys ya. Maka mereka akan take profit. Kalau yang baru buy kemarin di harga 1.700-an di area higher low ini, mereka dapat 14%. Tapi kalau sampai di harga sekarang itu masih di sekitar 8%. Gitu guys ya, itu alasan kenapa saham yang akan bagi dividen interim di akhir tahun ini harganya cenderung stagnan, seperti itu. Jika dilihat hari ini ada small accumulation dari top 5, ada RX, MGYU, XL, dan juga CC. Kita coba lihat lebih detail. Mayoritas yang masuk adalah domestik. Sedangkan asingnya hari ini ada penjualan, meskipun memang belum besar ya, belum terlalu besar karena small distribution, berarti masih ada yang nampung sebenarnya. KZ, AKZP-nya jualan, RX, YUBK, TP, dan lainnya ini terpantau melakukan pembelian untuk ADRO. Jadi masih cukup imbang guys dari sisi asing. Coba kita lihat untuk net sell-nya. Ternyata net sell-nya hanya di 4,9 miliar saja. Tapi kemarin cukup besar di 17,6 miliar. Kemungkinan asingnya take profit karena ada open gap up. Seperti itu. Dan hal ini pun yang terjadi di BBRI. BBRI-nya malah sideways. Padahal sebelumnya itu sempat mencoba untuk kembali naik ya dari level support di 3.600-an. Kita call BBRI, kita sempat call BBRI itu support 3650. Tapi kalau misal teman-teman dapat di bawah harga ini berarti teman-teman hoki ya, hoki banget gitu guys. Di 3.600 ya kalian dapat harga lebih murah berarti kalian hoki. Ya, kalian dapat di 3650, kalian bisa beli di support, kalian juga hoki karena banyak yang beli di 3.800 gitu guys. Jadi asumsinya kalian akan hoki ketika beli di harga bawah. Nah, jadi untuk BBRI hari ini ternyata ada big distribution dari BK ZPRX closing di 3.770, koreksi 0,2%, dan jika dilihat hari ini ada retail yang masuk. Kita coba cek untuk domestik. Domestik YPXL ya yang hari ini bersemangat buy. Sedangkan asing yang buy hari ini ada CCYUAK. Oke ya, BKZPRX-nya net sell cukup besar. Begini guys,
Saya sebenarnya tidak terlalu khawatir, untuk big banks. Apakah big banks-nya di net sell atau di net buy, ujungnya ya kita tetap cuan dari dividen. Nah, untuk BBRI hari ini ada, net sell asing di 180 miliar. Jika diperhatikan memang sempat terjadi net buy, tapi asingnya ini masih, cukup wait and see ya, melihat bagaimana perkembangan ekonomi terutama untuk, jadwal-jadwal ekonomi dari US dan, itu pun akan berdampak terhadap keputusan suku bunga Bank Indonesia nantinya. Kedepannya di tahun 2026 sebenarnya akan banyak sekali stimulus terkait dengan perbankan besar ya dan lalu juga, akan ada pemangkasan suku bunga, saya yakin itu juga bisa menjadi katalis positif untuk mendorong harga sahamnya naik, setidaknya retest di resisten 4 ribuan. Tapi kalau sudah ke 4 ribu, otomatis kita pun capital gain-nya sudah cuan ya. Terutama untuk teman-teman yang kemarin buy on weakness di 3.600-an, cuan dividen dapat, capital gain juga berpotensi dapat 12%. Dan ketika kalian masuk dengan modal besar, cuan 12% itu nominalnya akan lebih berasa, guys, seperti itu. Kita, coba selesaikan terlebih dahulu ya untuk pembahasan saham big banks. Nanti, kita bahas juga, guys, saham Bumi CS, jadi silakan simak sampai akhir karena menurut saya itu yang lebih menarik ya. So, untuk BBCA hari ini koreksi wajar 1,5% di 8.050. Hari ini ada normal distribution terutama dari BKZP, KZ, dan RX. Kita cek untuk BBCA. Untuk Bank BCA hari ini net sell di 185 miliar, setelah kemarin itu net buy 172 miliar, guys, ya. Jadi masih, apa ya, dibilang masih 50-50 lah untuk BBCA ini karena masih cenderung di net sell. Nah, kemungkinan akan cukup sideways. Teman-teman yang mau averaging down BBCA bisa pantau di sekitar 8 ribuan nih untuk, tambah muatan ataupun averaging down kembali. Untuk BBNI hari ini koreksi 0,9% di 4.340, distribusinya mulai terlihat kembali, ada AKZP yang jualan, tapi beberapa masuk ya, ada yang akumulasi guys, seperti CC, YURX, dan juga DP. Untuk Bank BNI hari ini net sell-nya tipis saja, hanya 6,3 miliar setelah kemarin net buy cukup besar yaitu di 32 miliar. Jadi masih oke nih untuk BBNI meskipun memang mayoritas big banks hari ini adalah net sell ya. Bank Mandiri tadi net buy tipis sepertinya. Coba kita cek lagi guys untuk BMRI. BMRI net buy tipis ya 52 M saja setelah kemarin net buy jumbo seperti itu. Jadi overall untuk big banks tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalkan pun net sell dan turun lagi, mungkin agenda kita akan tambah muatan lagi gitu guys ya. Kita akan tambah muatan lagi untuk dividen final. Dividen interim kita dapat, dividen final kita dapat, dan 2026 kita cukup optimis bahwa big banks ini setidaknya akan kembali ke resisten terdekat. Nah, ini yang cukup menarik ya, karena hari ini ternyata ada akumulasi. Tapi meskipun bukan di big banks, tapi di saham-saham Bumi CS. Nah, kita lihat hari ini untuk Bumi, ada kenaikan tipis 1%-an saja di Rp344 per saham. Dan hari ini cukup netral, ada BK ya, BK XL ZPAK yang masuk. Coba kita cek foreign BK AKZP BB ya, hari ini masuk di atas 5 miliar, bahkan BK mencapai 71 miliar. Untuk retailnya juga masuk, yaitu dari XL ZP versi domestik, tapi retailnya XL ya. Nah ini guys, XL-nya top 2 ternyata. Sedangkan yang jual hari ini ada MG, YPYU. Lalu beberapa retailin seperti CCXC. Mayoritas retail sebenarnya masih jualan, tapi XL nih yang sudah mulai merogoh kocek untuk masuk lagi. Jadi untuk saham Bumi kita perhatikan hari ini net buy kembali 84 miliar setelah kemarin net buy 48 M. Kemarin 48, hari ini 84 ya. Jadi gimana nih? Apakah Bumi ini sudah selesai penurunannya? Sebenarnya bisa dibilang belum terlalu confirm ya, belum terlalu confirm bahwa Bumi ini sudah selesai turunnya. Karena akumulasinya belum sebesar net sell yang kemarin terjadi.
Maksudnya gimana nih? Apakah masih ragu naik atau gimana? Kalau, Bumi Dewa ya, yang belum masuk MSCI, Bumi Dewa mereka memang benar-benar ingin masuk MSCI, maka seharusnya nanti ada, kenaikan harga dibarengi dengan akumulasi. Meskipun akumulasinya mungkin, bukan hanya dari asing melainkan dari domestik, tapi it's okay. Nah, Bumi jika dilihat dari akumulasi asing hari ini belum sebesar net sell kemarin. Ya, net sell kemarin itu 300 miliar, bahkan naik hingga 600 miliar. Jadi sebenarnya ketika Bumi ini sempat diakumulasi, lalu ada yang take profit gitu ya, sebelum dia, recovery, ini perlu kita lihat dari sisi akumulasinya dulu. Baru kita memutuskan apakah ini benar-benar recovery atau hanya kenaikan sementara. Seperti contohnya, di sekitar awal, awal Desember. Ini kan terjadi net sell, tapi dia net sell-nya itu di bawah 100 miliar. Tapi tiba-tiba di tanggal 8, 9, 10 akumulasinya jumbo, bahkan mencapai 200 sampai 500 miliar akumulasi. Sehingga harga sahamnya pun bahkan bisa naik 19 sampai 19% di tanggal 10 dan tanggal 11-nya 10%. Ini kan cuannya bisa 30% guys. Dari range tanggal 8 sampai di tanggal 10 ini bisa 30% lebih cuannya. Nah, jika ini terjadi, maka bisa kita masuk. Tapi kalau sekarang saya rasa teman-teman, masih cukup ketat ya untuk entry buy-nya dan tetap harus ada strategi untuk averaging down jika sewaktu-waktu nanti bumi ternyata mengalami penurunan kembali. Tadi kita bahas kenaikan ini, sebelum kenaikan ini terjadi, sideways terlebih dahulu, baru akumulasi dan naik. Ini juga bisa terjadi guys, kalau misal akumulasinya besar, maka harga sahamnya bisa lanjut naik lagi. Kita lanjut ke BRMS. Yang tadi kita bahas juga bisa terjadi di BRMS. Kita coba pantau ya. Untuk BRMS hari ini masih close di harga yang sama. Tadi sempat naik ke area high di 1155, closing di 1130. Untuk hari ini saham BRMS ada akumulasi dari YUAK dan juga TP. Lalu untuk retailnya mayoritas jualan guys. Kemungkinan retail yang jual di BRMS ini adalah mereka yang take profit ya. Hari ini ada net buy asing di BRMS sebesar 86 miliar. Kemarin juga net buy 13 M, jadi cukup menarik nih untuk dipantau Bumi dan BRMS ketika di fase sideways seperti ini. Tapi karena BRMS ini mendekati level supportnya di sideways sebelumnya, ya teman-teman juga harus ada trading plan untuk averaging down jika teman-teman melihat harga sahamnya ternyata semakin murah. Tapi semoga saja penurunannya yang terjadi itu tidak dibarengi dengan volume besar. Karena kalau misal turunnya volume besar, otomatis itu buangan. Tapi kalau, turunnya volume rendah, volume kecil, ya itu hanya, normal correction saja alias normal retracement. Oke guys, jadi masih ada harapan nih kalau misal BRMS ini bisa lanjut naik lagi, tapi sebenarnya saya pun, punya apa ya, persiapan lah. Kita harus punya persiapan di sekitar 1020, mungkin nanti kita bisa entry kembali, tambah muatan di harga yang lebih murah, jika retracement-nya kembali ke sideways sebelumnya atau di support terdekat. Lalu bagaimana dengan saham Dewa? Dewa hari ini naik tipis 1,8% di Rp545 per saham. Kita cek ada normal akumulasi dari AK dan juga AZ ya. Cukup menarik guys, hari ini Dewa juga ada net buy asing. Hari ini net buy-nya di 49,7 miliar. Wah, ini menarik ya. Saham Bumi, BRMS Dewa secara, histori memang sempat naik lebih tinggi. Tapi story dengan Salim Group ini baru dimulai ya di sejak pertengahan 2025 ini, guys. Nah, jadi untuk saham-saham ini kalau misal teman-teman sudah punya di harga bawah, mungkin masih bisa di-hold karena masih, cukup panjang story-nya sampai, nanti emasnya naik gitu ya, komoditas emasnya naik, mungkin saham Dewa BRMS-nya masih bisa uptrend gitu, guys. Mmm, untuk yang baru mau masuk nih, ini yang cukup krusial karena sudah berada di harga yang cukup tinggi, jadi teman-teman tidak bisa cuan perfect.
Maksudnya tidak bisa berharap bahwa harga sahamnya naik terus, tanpa teman-teman memikirkan resikonya. Resiko akan tetap ada karena harganya sudah naik, tapi kalau misal teman-teman ingin cari cuan, masih yakin ya dengan saham-saham ini, teman-teman tetap harus ada money management-nya, tetap harus ada trading plan-nya. Karena kalau misalkan nanti ternyata buangannya besar, ya teman-teman harus siap exit gitu, guys. Either dalam kondisi cut loss. Tapi kalau misal teman-teman tidak mau cut loss, berarti ada potensi teman-teman nyangkut di harga tinggi. Resikonya itu, kalau misal teman-teman cut loss berarti kan resikonya rugi. Tapi kalau misal tidak mau cut loss, resikonya nyangkut. Tapi kalau dilihat dari money flow, ada peluang untuk Bumi BRMS Dewa bisa kembali bangkit atau melanjutkan fase uptrend. Yang menarik adalah BKSL, karena BKSL kalau saya lihat-lihat gitu ya, ini banyak sekali investor retail yang nyangkut, yang floating loss ya, minus gitu ya di BKSL. Ada juga yang sudah cut loss dan dia bilang tidak mau masuk lagi, itu juga ada, guys. Pokoknya tidak mau masuk lagi, meskipun dia naik saya tidak akan masuk lagi di BKSL. Nah, itu ada, guys, yang curhat gitu ya. Jadi BKSL ini seperti apa sih ya? Kalau misal dilihat dari kerjasamanya dengan BPI dan Antara, saya kira kedepannya masih cukup oke. Katalis negatifnya di mana KDM ini akan memberhentikan sementara izin pembangunan rumah ya di Jabar. Mungkin akan apa guys, akan dilihat dulu gitu ya regulasinya seperti apa. Mungkin beliau akan coba ulas lagi, akan dilihat lagi, apakah mungkin ada yang salah gitu ya. Nanti kita lihatlah seperti apa ya sepak terjang Kang Deddy Mulyadi ya, terhadap properti di Jawa Barat. Tentunya isu bisa terjadi tapi semoga aja itu isu sementara ya. Yang cukup menarik, BKSL ternyata asingnya kembali masuk. Hari ini kenaikannya tipis hanya 1,5% di Rp135 per saham, tapi memberikan sedikit angin segar karena adanya big accumulation, terutama dari AK, YP, dan juga CC. Kita cek untuk BKSL. BKSL hari ini asing masuk ya 1,7 miliar saja, meskipun tidak besar, tapi ya semoga ini awal dari kembalinya asing di saham BKSL. Karena kalau misal BKSL-nya bangkit, teman-teman yang sedang floating loss bisa kembali cuan. Tapi guys, memang itulah resikonya. Ya kalau misal tidak mau cut loss, ya teman-teman resiko nyangkut. Tapi kalau misalkan teman-teman cut loss, berarti resikonya rugi. Gitu guys ya. Sepadanlah dengan keputusan yang harus teman-teman ambil. Oke guys, kalau untuk BKSL sebenarnya apa ya idealnya ketika kalian punya trading plan, beli di area higher low pasti cuan, lalu jual ketika koreksi wajar atau ketika ada normal correction itu juga pasti cuan. Meskipun mungkin cuannya 7%, 8%. Lalu tiba-tiba BKSL-nya naik tinggi guys, naik tinggi gitu ya sampai di 190-an. Ya kalian cuan banyak, seharusnya keluar, exit. Seharusnya exit, ini cuannya 50%-an, 52% ya. Dari area higher low, saya hitungnya dari higher low, bukan dari support sebelumnya di 113. Kalau dari 113 cuannya 69%. Tapi yang beli di harga tinggi seharusnya aware dengan price action yang terjadi. Kita coba bahas ya agar teman-teman paham nih. Bentar guys. Nah, ketika kalian belinya di harga tinggi, lalu tidak terjadi higher low seperti sebelumnya, ini kan dia naik koreksi sideways, tertahan di MA 150. Lalu tanggal 26 November terjadi akumulasi. Setidaknya teman-teman selambat-lambatnya masuk di 142. Ini selambat-lambatnya masuk di sini guys, karena di tanggal 26 sebelumnya itu sudah terjadi volume, sudah terjadi akumulasi. Pasti cuan, ya cuan 30%, 40% masih bisa. Tapi
ketika teman-teman belinya di harga tinggi, lalu beberapa kali ada rejection di harga atas, ini kan 3 kali rejection, 1, 2, 3. 3 kali rejection, teman-teman seharusnya sudah berpikir bahwa ini kemungkinan besar tidak akan naik lagi. Dan ketika turun, volumenya itu naik tinggi. Ini di tanggal 5 Desember juga sebenarnya dia itu koreksi ya, tapi dengan volume tinggi. Otomatis seharusnya teman-teman di 1 hari berikutnya sudah exit nih, tanggal 8 aslinya net sell, net sell-nya besar. Exit seharusnya di sekitar 178 sampai 180. Lalu next day 175 ya, seharusnya exit di sini. Nah, itu adalah pembatasan risiko gitu ya. Exit ketika memang sahamnya tidak kuat lagi untuk naik karena ada buangan besar. Oke guys, terakhir kita bahas saham IPO. Nah ini, setelah tadi kita bahas saham-saham yang setidaknya ya ada angin segar memberikan harapan, kita bahas saham yang harapannya jelas gitu ya. Kita bahas dulu Supa. Supa ini diakumulasi, tapi jika dilihat akumulasinya ini datang dari domestik. Domestiknya Big Akum ya, ada YB, OD, MG. Ini akumulasinya besar guys, lumayan. MG-nya 12M, OD-nya 24M, YB-nya 31M. Kita coba cek untuk foreign. Foreign-nya jualan ya, karena mungkin punya barang juga, ada ZPAGYP, tapi tidak begitu masif seperti akumulasi yang terjadi. Tapi, jika kita lihat underwriter dari Supa, ini kemarin kan LG CC itu terpantau ada penjualan, meskipun belum besar ya. Tapi hari ini, ternyata yang jualan cukup besar dari underwriter adalah LG. LG-nya jual 12M. Lalu ada SQ 11M, RF 9,8M, dan BB 9,1M. Lalu CC yang punya barang terbanyak baru jual 3,4M. Jadi pertanyaan yang sering ditanyakan, berapa kali lagi Supa bisa ARA? Kalau prediksi saya melihat hari ini ada penjualan dari underwriter, menurut saya ini murni menurut saya pribadi ya. Jadi kembali lagi disclaimer on, keputusan ada di tangan masing-masing. Teman-teman mau hold, jual, atau mau ditahan gitu atau jual sebagian, yaitu kembali ke keputusan masing-masing. Menurut saya pribadi masih berpotensi 2 kali ARA lagi. Itu pun jika underwriter-nya tidak buang barang banyak, alias misal buang barangnya dikit-dikit gitu ya. Masih ada potensi lah sekitar 2 kali lagi untuk ARA. Jadi ya semoga cuannya benar-benar bisa di atas 100% alias cuan beggar gitu ya. Itu guys untuk Supa. Eh kita coba lihat antrian karena kemarin kan antrian itu Supa ini di 9 juta lot ya. Kita lihat turun sampai berapa nih. Kita cek. Bentar guys, kita cek ya. Antrian Supa hari ini kita cek di order book 5 juta lot. Dari 9 juta lot, hari ini turun menjadi 5 juta lot. Setidaknya 2 kali ARA lagi lah, kalau tidak ada buangan besar dari underwriter. Tapi kalau buangannya kecil atau mungkin masih dipegang gitu ya, masih dikip, bisa 3-4 kali ARA. Jadi tergantung underwriter-nya buang barang atau enggak gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu polos gitu. Kalau underwriter-nya jual, otomatis banyak yang trading nantinya atau banyak yang take profit juga. Seperti itu guys. Jadi di area bid masih ada 5 juta lot untuk Supa. Ya prediksi saya 2 kali lagi kalau underwriter-nya terus jualan. Tapi kalau underwriter-nya santai, jualannya tidak begitu masif, bisalah 3-4 kali lagi. Kita lanjut ke RLCO guys. Untuk RLCO hari ini akumulasinya bagus. Otomatis ini kebanyakan memang dari domestik ya. Ada CP, XCMG, AZ yang hari ini masuk. Coba kita lihat guys untuk domestiknya. Domestik hari ini Big Akum, CP, XCMG, AZ, YB, NI, OD, dan CC. Untuk foreign,
jualan tipis ya, AGCCCP saja. Kita coba lihat underwriter untuk RLCO. Nah, kalau RLCO ini jika diperhatikan ada underwriter yang jual yaitu IF karena UE-nya IF, tapi dia jualannya belum begitu besar, baru 330 juta saja kalau per hari ini. Tapi perlu diruntut juga dari awal ya, nanti kita lihatlah, kita bahas lagi. Tapi kalau saya lihat dari order book, kemungkinan ya di minggu depan ada potensi RLCO ini bid-nya menipis atau mungkin bisa kebongkar arahnya. Jadi perlu diperhatikan untuk minggu depan untuk RLCO, kalau misalkan saham ini bongkar arah dan naik turun ya, seperti mekanisme saham pada umumnya, teman-teman ada opsi untuk jual. Tapi kalau misalkan memang masih naik, ya di-hold saja. Seperti itu guys ya, semoga masih arah lah untuk RLCO dan juga SUPA. Oke guys, kita akhiri pembahasan di video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.